Ya, Mas Dhani, ini tadi sempat tertunda nih pertanyaan saya. Ini ada dua kebingungan dari masyarakat bahwa bagaimana sih mengenai kebijakan dari pemerintah. Tapi sebelumnya Mas Dhani tahan dulu. Ini saya juga akan hadirkan kepada Anda pemirsa, ini data kemiskinan ini seberapa besar efek pandemi corona di Indonesia. Nah, ini juga berpengaruh dengan kepatuhan masyarakat. Ternyata memang orang miskin, pengangguran semakin meningkat. Nah, cukup drastis pemirsa, sehingga kemudian masyarakat mengatakan, ini kalau saya sudah tidak ada pekerjaan, saya sudah tidak bisa makan. Mereka yang kemudian mengatakan mau apa lagi, satu-satunya adalah mereka tetap kemudian berjualan, bekerja meskipun larangannya tegas mengenai PSBB dan juga lainnya. Nah, ini dengan kondisi skenario ini sangat berat pemirsa, dengan laju ekonominya ini minus 0,4 pemirsa. Nah, ini dia skenario ini kemudian terjadi saat ini di April 2020 menembus angka 12,11 juta pemirsa. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian menyebabkan bahwa apakah ini juga berpengaruh dengan kepatuhan masyarakat mengenai anjuran pemerintah mau di rumah saja atau juga PSBB. Tapi saya soroti dua hal di sini Mas Dhani mengenai kenapa masyarakat tidak patuh. Masyarakat ada yang dikatakan bingung mengenai mudik yang pertama. Ini kalau mudik, kalau kondisinya sudah tidak ada pekerjaan lagi di ibu kota, boleh tidak mudik. Ini udah nggak bisa makan di ibu kota. Sama yang mengatakan masyarakat bahwa ini pemerintah serius nggak sih? Karena kalau PSBB dilakukan, tapi transportasi publik kok dibuka lagi, Mas Dhani? Kalau transportasi publik, berdasarkan dari surat edaran dari gugus tugas 2-3 hari yang lalu, itu kan jelas ada 6 pengecualian. Dari mulai layanan publik, dari mulai untuk layanan kesehatan, dari mulai dilampirkan oleh surat keterangan macam-macam ya. Ada 6 pengecualian yang bisa dilakukan untuk lintas daerah. Nah, di luar itu kan tidak boleh. Itu aturannya seperti itu. Nah, namun demikian, ya tadi, saya beberapa kali di media juga saya sampaikan, ujung-ujungnya tergantung dengan niat kan. Innamal a'malu binniat. Segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau udah niatnya memang mau menerobos, ya kadang-kadang segala cara bisa ditempuh. Ya, itu menggelabui aparat di lapangan pun juga sudah sering dilakukan kan. Ada yang ketahuan di truknya, di barang-barang kebutuhan pokok, sembunyi di sana, macam-macam kan. Trik-trik yang dilakukan oleh warga yang mau melanggar. Itu niatnya memang sudah tidak baik ya, mau melanggar. Nah, yang kedua, permasalahan mengenai bantuan sosial untuk warga yang ada di perantauan pada saat dia bekerja dan nggak bisa kembali, kan ada namanya bantuan sosial. Di DKI itu sudah jalan untuk bantuan sosial supaya tidak mudik. Nah, namun demikian, karena sekali lagi permasalahan Republik kita ini adalah permasalahan namanya big data management. Data secara manajemen besarnya, big data management itu memang masih belum bagus. Makanya momentum COVID ini memang digunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki big data management kita supaya bagus. Nah, untuk bantuan sosial ini, kita juga mau menggalang relawan-relawan, para masyarakat yang berkecukupan untuk menggalang bantuan bagi teman-teman saudara-saudara kita di tanah air, di daerah-daerah PSBB yang korban terdampak langsung dari COVID-19 ini. Nah, ini kita lagi berpikir mekanismenya seperti apa. Beberapa relawan-relawan juga sudah langsung terjun ke lapangan, kerjasama dengan beberapa pemerintah provinsi, dengan gubernur, dengan bupati untuk menyalurkan bantuan inisiatif dari beberapa asosiasi perkumpulan masyarakat. Ini sudah jalan ya, tinggal kita atur. Kalau kita mau membuat mekanisme secara lebih nasional untuk menggalang kegotong royongan dari masyarakat yang mampu untuk membantu kepada korban yang terdampak. Oke, nah ini mungkin saya minta komentari, kita mau menyelami nih kondisi kejiwaan masyarakat atau secara karakter masyarakat ini kenapa acuh dengan aturan, apa karena memang bingung gitu dengan aturan ini mudik boleh atau tidak, kemudian kenapa PSBB tapi transportasi dibuka, ini bagaimana Dokter Danardi? Saya melihatnya begini dulu, bahwa dengan 70 hari pelaksanaan seseorang harus di rumah saja, ini ada suatu kejenuhan. Dan kejenuhan ini memang bisa membuat seseorang menjadi sensitif, mudah protes, mudah menyalahkan, mudah berontak. Nah, ini memang harus kita pahami dulu bahwa seberapa protes saya, seberapa keinginan saya untuk melakukan perlawanan seperti itu. Nah, ini saya lebih ke individu ya, bagaimana kita tetap sehat meskipun dalam situasi yang mungkin aturannya berbeda, pelaksanaannya berbeda.
seperti tadi bahwa boncengan boleh, kalau suami istri berjejer Naik tidak motor. boleh. Kalau Tapi pada dasarnya naik mobil nggak mobil, boleh gitu ya? padahal di rumah kelonan ya. Jadi Oke. maksud saya bahwa kalau aturannya sementara ini memang Iya. seharusnya begitu, kita ikuti saja. Iya. Itu kan hanya cuma 5 menit, Baik, 10 menit. Mhm. Tapi bagaimana saya mengadaptasi Baik. bahwa kita paham bahwa dalam situasi yang emergensi seperti ini, Iya. mungkin aturan tidak mudah sama, tidak bisa sama gitu. Baik, tapi Mas Imam, benar bahwa masyarakat memang ada kebingungan mengenai ini sebenarnya aturan aku harus mau naatin yang mana ini? Jadi ada masyarakat kan punya logika sendiri. Iya. Jadi ada memang yang tadi dikatakan Mas Dhani ada niatan seperti itu ya. Tapi juga niatan Iya, itu iya. sangat tergantung dari bagaimana penegakan hukum di lapangan. Oke. Ini ada WA dari teman saya. Oke, gimana? Ya Mas saya Imam? bacakan nih Mas Dhani nih. Dia dibilang begini, ini kasus dia, ya ini sebagai refleksi tentang bagaimana penegakan hukum. Tadi malam, asisten rumah tangga saya minta izin pulang mudik ke Lampung tanggal 9 besok. Ini dikirimnya kemarin soalnya. Saya infokan ke dia bahwa tidak akan bisa keluar Jakarta untuk mudik. Tapi dengan tenang, ini ART-nya dia bilang, asisten rumah tangganya, dia bilang, tapi dengan tenang dia bilang, tadi pagi 6 teman saya sudah pulang ke Lampung Waduh. dengan travel. Dia sendiri sudah book untuk besok melalui travel dengan biaya 600.000, aman sampai di Lampung. Oh, oke, Nah, jadi loh, dengan kata lain ini ya, bagaimana karena ini dia ya? tahu bahwa Iya, temannya iya, itu iya. bisa ya, Oh. dan ternyata tidak ada masalah, ya dia nge-book. Nah, booking itu juga bisa. Nah, Oke. kalau di lapangan seperti Oke. ini kasusnya banyak, Iya, iya, artinya penegakan hukum. Jadi orang itu jadi kepengen niat Iya, pulang, betul, karena penegakan hukumnya ternyata bisa bolong gitu kan, Oke. kira-kira Nah, gitu. Mas Dhani nanti akan jawab ini kebijakan-kebijakan ini hanya tataran dari ucapan para pejabat atau implementasinya ini berbeda.